Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita masih ingat Injil beberapa minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, tentang pertanyaan seorang Farisi. Dia bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama dalam iman kita? Apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan seluruh daya dan kekuatanmu. Dan yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Yesus mengajarkan tentang cinta. Namanya mencintai bagi iman kita berarti adalah cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan sekaligus juga cinta kepada diri sendiri. Hari ini kita mendengarkan Injil dengan 2 hal yang cukup ironis. Yang pertama, Yesus mengecam. Yang kedua, sekaligus Yesus memuji. Siapa yang dikecam oleh Yesus? Hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukan mengecam orang kaya. Yesus tidak sedang mengecam orang yang hidupnya berkelimpahan. Tetapi yang dikecam oleh Yesus adalah tentang praktek keagamaan. Bukan bertujuan untuk membangun relasi dan mencintai Tuhan, tetapi praktek keagamaan itu hanya sekedar sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ingin dipuji, ingin diakui oleh orang lain, ingin menunjukkan bahwa dirinya suci, sehingga sebetulnya tidak ada buah apapun bagi cinta dia kepada Tuhan, apalagi cinta dia kepada sesama. Bagi orang yang memiliki praktek kehidupan seperti ini, para saudara-saudari yang terkasih, hidup yang dikejar itu sebetulnya bukan mencari Tuhan, tetapi mencari kepuasan atas diri dan hidupnya sendiri lewat praktek-praktek keagamaan. Bagi mereka, hidup beragama berarti adalah sekedar melaksanakan legalitas keagamaan dan kemudian dia merasa puas. Apalagi kalau karena mempraktekkan itu kemudian dia dipuji oleh banyak orang. Inilah yang dikecam oleh Yesus. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, ini yang lebih pokok dan lebih utama, Yesus sedang memuji di dalam Injil yang kita dengarkan. Siapa yang dipuji? Yang dipuji adalah seorang janda dan miskin. Kita ingat pada zaman Yesus, status itu nanti akan menunjukkan bagaimana memperlakukan seseorang. Pada zaman Yesus, seseorang disebut janda, berarti dia kehilangan segala sesuatu di dalam hidup sosialnya. Mereka terasing. Seorang janda berarti tidak memiliki status yang lengkap di tengah masyarakat. Apalagi dengan gelar yang lainnya, yaitu miskin. Janda miskin berarti sebuah penderitaan ganda. Pasti dia terasing dan dijauhkan dari situasi sosialnya. Tetapi dalam praktek keagamaan, janda miskin inilah yang seharusnya banyak dibantu, menunggu belas kasihan dari sesamanya, dari orang lain. Janda miskin itulah yang seharusnya diperhatikan oleh tokoh-tokoh agama, oleh pemuka-pemuka masyarakat, dan oleh pemimpin-pemimpin.
janda miskin ini justru memiliki hak untuk mendapatkan jaminan hidup mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh janda miskin ini, Yesus melihat ketika dia di rumah ibadah, dia memasukkan sesuatu, dan yang dimasukkan di dalam persembahan itu adalah yaitu satu-satunya harta yang dia miliki, dengan 1 atau 2 keping uang itu. Itu sebagaimana dalam bacaan pertama, Nabi Elia meminta seorang janda air dan sepotong roti. Dan janda ini sebetulnya tinggal memiliki harapan cukup untuk makan sekali bagi dia dan anaknya. Maka kalau Nabi Elia meminta terlebih dahulu sepotong roti, berarti sebetulnya hak janda ini untuk bisa sekedar makan sekali pada waktu itu berarti terkurangi. Dan apa yang terjadi dalam bacaan pertama kita mendengarkan, janda ini ketika memberi dia tidak pernah kehilangan. Apa yang dia berikan dia tidak kekurangan, tetapi justru dia berkecukupan. Dan inilah yang disebut dengan misteri cinta. Ketika kita mencintai, kita sedang memberi sesuatu, tetapi kita tidak pernah kehilangan sesuatu. Ketika seorang suami mencintai istrinya, cinta yang habis-habisan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai seorang kepala keluarga, sebetulnya apa yang sedang diberikan itu bukan sesuatu yang membuat dia kehilangan, tetapi justru dia akan menerima banyak hal di dalam hidupnya. Dan itulah cinta. Janda miskin ini dipuji oleh Yesus, saudara-saudari yang terkasih, dan sekaligus itulah cara hidup beriman yang ditawarkan oleh Yesus. Ketika kita membutuhkan, jangan pernah kita menunggu belas kasihan orang lain. Ketika kita membutuhkan, maka yang kita lakukan adalah dengan memberi apa yang kita butuhkan itu. Ini tidak sekedar psikologis, tetapi sekaligus sesungguhnya adalah sebagai model hidup beriman kita. Kalau pada waktu kecil itu kita tidak pernah dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, nanti setelah kita dewasa, bisa juga setelah kita tua, kebutuhan kita yang tidak pernah selesai itu adalah selalu mencari pujian. Apapun yang kita lakukan dalam alam bawah sadar kita itu, kita membutuhkan pujian orang lain. Kalau ini kita tidak menyadarinya, maka kita akan selalu di dalam hidup kita mengejar kebutuhan ini. Belajar dari janda miskin ini, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita membutuhkan pujian, berhentilah dengan mengejar. Ubahlah kebutuhan itu dengan kemudian menemukan nilai hidup. Dengan cara apa? Dengan cara kita murah hati untuk memberikan pujian kepada orang lain. Ketika orang lain itu bahagia atas pujian kita, sadar atau tidak, kemudian kebutuhan kita untuk dipuji itu akan terpenuhi. Kalau kita butuh pengakuan, di dalam hidup kita itu apapun yang kita lakukan supaya kita diakui oleh orang lain bahwa aku bahagia, aku hebat. Untuk praktek hidup keagamaan, berhentilah mengejar kebutuhan itu. Tapi ubahlah, transformasikan kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan itu dengan mengakui respek terhadap kehadiran orang lain. Maka kebutuhan kita akan tercukupkan atas pengakuan-pengakuan ini. Apalagi dalam hal yang lebih praktis dan lahiriah. Ketika kita merasa kekurangan dalam hidup kita, jangan pernah menunggu belas kasihan
bagi orang lain. Saya sedang mempelajari dalam tradisi etnis, orang-orang etnis Chinese atau Tionghoa itu pamali untuk hidupnya itu menunggu belas kasihan dari orang lain. Tapi sekaligus inilah sesungguhnya kekuatannya. Ketika seseorang menunggu dikasihani oleh orang lain, selesailah hidupnya. Tetapi ketika saya sungguh sangat mendesak untuk menerima uluran belas kasih dari orang lain, pada saat itulah kebutuhanku itu akan kuubah dengan kita memberikan sesuatu apapun yang kita miliki ini kepada orang lain. Maka di sanalah sebetulnya kita sedang dipuaskan untuk bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dengan nilai baru yang kita temukan, yaitu dengan memberikan sesuatu yang kita miliki secara terbaik di dalam hidup kita. Ini mulai muncul aneka macam bencana. Saudara-saudari yang terkasih, pasti banyak korban yang ada di sana yang membutuhkan pertolongan. Anda percaya atau tidak? Kalau Anda berada di lokasi bencana itu, dan orang yang sedang tertimpa dan menjadi korban atas bencana itu, kalau dia hanya meratapi kepedihannya, dia akan semakin menderita. Tetapi saya banyak belajar dari orang yang menjadi korban bencana itu, ketika dia menolong orang-orang lain yang juga tertimpa bencana. Justru orang seperti inilah yang dikuatkan. Orang seperti inilah yang kemudian menemukan sukacitanya yang sejati. Maka kita tidak sedang melihat janda miskin yang murah hati, tetapi Tuhan Yesus sedang memberikan pelajaran penting di dalam hidup dan praktek keagamaan kita. Kita diundang untuk mengubah, mentransformasi hidup kita dari sekedar mengejar apa yang kita butuhkan menjadi menemukan nilai hidup. Kita memberikan sesuatu yang kita butuhkan itu, maka sesungguhnya di sanalah kita akan semakin memiliki kekayaan hidup. Orang bisa obesitas atas kelebihan material yang kita terima. Sekarang ini tidak hanya stunting, tapi anak-anak kecil kita itu mulai banyak yang obesitas. Badannya gemuk, gede, karena kelebihan apapun yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Jangan lupa, hidup rohani juga bisa obesitas. Ketika Tuhan melimpahkan cintanya kepada kita, tetapi kita tidak pernah menyalurkan cinta Tuhan itu, jangan-jangan kemudian kita menjadi obesitas cinta. Apa yang terjadi kalau kita memiliki obesitas cinta? Jangan-jangan kemudian kita menjadi mencintai diri kita sendiri. Kita selalu melihat cermin dan kita bangga atas hidup kita sendiri, tapi tidak pernah berarti dan tidak pernah memberikan makna kepada orang lain. Maka bacaan-bacaan yang kita dengar ini sungguh mengajak kita untuk membangun hidup beriman secara baru. Kita diundang sebagaimana orang miskin ini, memberikan sesuatu bukan dari kelebihan kita, tetapi kita memberi karena kita memang bersyukur atas apapun yang kita terima. Kita tidak sedang mengejar kebutuhan-kebutuhan kita, tapi kita menemukan nilai baru. Ketika kita memberi, maka sebetulnya Tuhan sedang menganugerahkan sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Ekaristi juga mengubah hidup kita, supaya kita juga berani untuk bisa menerima cinta Tuhan dalam bentuk komuni kudus yang kita terima. Dan komuni ini mengubah hidup kita, supaya kita berani pergi dan diutus, dan untuk juga memberikan cinta kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.